Ngabuburit Ramadan 2022 kompilasi. Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini berisikan tentang ngabuburit Gaisan di tahun 2022 pada hari Sabtu dan Minggu. Ya, namanya juga ngabuburit. Ya, cari-cari jajanan deh yang akan disantap pada saat berbuka puasa. Nah, pada saat ngabuburit ini, keimanan dan hawa nafsu kita diuji loh teman-teman. Semua yang ditawarkan oleh penjual begitu menggoda. So, jangan kebablasan ya teman-teman. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di minggu pertama bulan Ramadan ini, kita akan pergi ke Pasar Pabukuan Kapau. Jarak dari Jam Gadang ke Pasar Pabukuan Kapau ini sekitar 7 km atau sekitar 15 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Teman-teman, kita hampir sampai nih di Pasar Pabukuan Kapau. Pasar Pabukuan ini terletak hanya di pertigaan jalan, jadi teman-teman tidak akan susah menemukan tempatnya. Pasar ini tidak terlalu besar, tetapi menu takjilan yang ditawarkan di sini sangat beragam dan begitu menggoda. Ayo langsung saja kita intip. Tuh kan, sudah berjejer aneka takjilan khas Kapau. Dan ini salah satunya, godok batinta. Godok batinta ini adalah takjil khas dari Kapau dan biasanya hanya keluar di bulan suci Ramadan. Godok batinta adalah panganan yang terbuat dari tepung terigu dan juga pisang yang diolah sedemikian rupa sehingga rasanya sangat lezat dan gurih. Kemudian dibaluri dengan gula merah yang menambahkan cita rasa manis dan creamy. Selain dari godok batinta, banyak juga takjil yang lainnya yang tersedia di sini, seperti yang teman-teman lihat ini ya. Ada onde-onde, ada lape bugi, ada lamang baluo, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dia, nasi kapau. Pastinya teman-teman sudah pernah dong mendengar nasi kapau, nasi yang sangat melegendaris. Dinamakan nasi kapau karena nasi ini berasal dari Nagari Kapau, Teratangkamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang terdiri dari nasi, sambal, dan lauk pauk khas Kapau. Bisa pakai sayur nangka, gulai tunjang, gulai cancang, gulai bebek, dan lain sebagainya. Teman-teman jangan khawatir, nasi kapau ini bisa dibeli tanpa nasi alias lauknya saja yang teman-teman beli. Nasi kapau ini disajikan dengan sangat unik oleh para pedagangnya. Lauk pauknya disusun di atas meja bertingkat dan mengambilnya menggunakan sendok yang panjang agar mempermudahkan para penjualnya. Setelah berbelanja di Pasar Pabukuan Kapau, kita lanjut ke Pasar Pabukuan Kamang Mage. Alhamdulillah, hari cerah. Selama perjalanan menuju ke Kamang Mage, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah, perbukitan dan juga sawah-sawah yang membentang di sepanjang jalan. Jarak antara Pasar Pabukuan Kapau dengan Pasar Pabukuan Kamang Mage sekitar 5 km atau 8 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Pabukuan Kamang Mage ini lebih besar dibandingkan dengan Pasar Pabukuan yang ada di Kapau, teman-teman. Pasar Pabukuan Kamang Mage ini sama dengan Pasar Pabukuan yang lainnya, juga menyediakan berbagai macam jenis takjil. Di Pasar Pabukuan Kamang Mage ini, Gaisan tidak mampir ya teman-teman, karena tadi Gaisan sudah membeli beberapa takjil di Pasar Pabukuan Kapau. Takutnya kalau mampir belanja lagi.
Ingat, bulan puasa menahan hawa nafsu. Termasuk juga menahan hawa nafsu untuk tidak berbelanja secara berlebihan. Nah, kita lanjut perjalanan dari Pasar Pabukuan Kamangmage ke Pasar Pabukuan Pakan Kamis. Jarak Pabukuan Pakan Kamis itu sekitar 5 km atau sekitar 10 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sepanjang perjalanan, mata kita akan dimanjakan dengan suguhan pemandangan alam yang begitu mempesona. Oh iya teman-teman, daerah ini juga cocok untuk dijadikan trek bersepeda. Jika teman-teman mempunyai hobi bersepeda, bolehlah dicoba ke sini. Medannya tidak terlalu berat dan tidak terlalu banyak tanjakan. Atau bagi teman-teman yang butuh healing, bisa juga loh datang ke sini. Karena di sekitar daerah ini banyak sekali objek wisata yang dikelola oleh masyarakat, yang menawarkan berbagai macam kuliner dan pemandangan yang alami. Nah, kita sampai nih di Pasar Pabukuan Pakan Kamis. Rencananya cuma mau lewat saja, tetapi tiba-tiba mata papa tertuju ke penjual kerupuk. Dan akhirnya membeli kerupuk. Tapi nggak apa-apa deh, kalau kerupuk itu kan bisa dimakan lagi besok kalau nggak habis, ya nggak? Di pasar ini juga banyak dijual berbagai macam takjil. Tuh berjejer dari awal sampai akhir perjalanan. Nah teman-teman, hari ini kita tidak bisa pergi jalan-jalan ngabuburit karena kita keluarnya tadi telat, udah kesorean. Takutnya nanti waktunya nggak keburu sama beduk maghrib. Jadi kita berbukanya di Bukit Tinggi saja ya, tidak kemana-mana. Kita berbukanya dengan daging sapi lada hitam, chicken stick, dan kue tiaw. Sebelum makan, jangan lupa baca doa berbuka puasa dan juga doa akan makan. Daging sapi lada hitam di sini teman-teman, rasanya juara. Dagingnya empuk, bumbunya juga berasa. Chicken sticknya juga menggugah selera. Ayamnya gurih ditambah dengan saus yang creamy, dicocol-cocol. Disajikan dengan kentang dan juga sayur-sayuran yang benar-benar perpaduan yang luar biasa. Kalau kue tiawnya juga nggak kalah sih jempolannya, enak. Tekstur dari kue tiawnya tidak lembek, jadi masih terasa kenyalnya, benar-benar sempurna. Alhamdulillah berbuka hari ini luar biasa. Sekarang yuk kita intip di Pasar Pabukuan Pakan Akai. Jarak Mgadang, Kota Bukit Tinggi, atau sekitar 20 menit dengan kendaraan bermotor. Pasar Pakan Akai ini terletak di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuampu, Agam, Sumatera Barat. Biasanya Pasar Pakan Akai ini ramainya hanya di hari Minggu. Tapi selama bulan Ramadan, Pakan Akai ini ramainya setiap hari. Ya, tidak salah juga sih kalau Pasar Pakan Akai ini ramai dikunjungi oleh orang. Pasar Pakan Akai ini menjadi tempat favorit bagi banyak orang untuk berburu takjil di bulan Ramadan.
Pasarnya cukup besar, menu takjil yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan harganya terjangkau. Sebelum masuk ke dalam pasar, kita mampir ke tempat yang satu ini. Di sini menyediakan berbagai macam lauk untuk berbuka ataupun sahur. Dan yang lebih favoritnya, di sini ada ketan sarikaya yang rasanya gurih dan manis. Sekarang kita masuk ke pasar. Yuk kita intip apa saja yang ada di dalam pasar. Kelihatannya masih belum terlalu ramai ya. Mari kita lihat ke dalam. Mampir beli serabi dulu ya. Kesukaan Gaisan. Serabi durian dan coklat. Tuh kan teman-teman bisa lihat sendiri, sudah rame ternyata di dalam pasar. Seliweran bapak-bapak, ibu-ibu semua mencari takjil. Serabi di sini banyak varian rasa juga loh teman-teman. Ada yang manis, ada juga yang gurih dan pedas. Adonan serabinya dibakar dengan bara yang panas sampai matang. Bagi teman-teman yang belum pernah melihat proses pemanggangan serabi, teman-teman bisa melihat di video ini. Adonan serabi dituang ke dalam cetakan yang terletak di atas tungku, kemudian diberi topping sesuai dengan pesanan dari pembeli. Oke, kita lanjut lagi ke dalam pasarnya. Dan ya ampun, ramai sekali. Berjejer aneka hidangan untuk berbuka puasa. Aduh, sabar, tahan hawa nafsu. Ini semua hanya ujian keimanan. Sabar. Mari kita bergeser ke arah sini. Aneka takjil, ada kolak, jajanan tradisional, gorengan. Aduh, bingung. Mari Bapak Ibu datang ke sini. Ada juga aneka minuman segar di sini. Pusing mau milih yang mana? Teman-teman juga bisa mencoba berbelanja makanan kekinian di sini. Jadi tidak salah kalau pasar ini menjadi favorit untuk berburu takjil. Teman-teman mari lihat sini. Ini adalah permainan musiman yang biasanya sering dimainkan di bulan suci Ramadan. Katanya untuk menyemarakkan malam bulan suci Ramadan setelah melaksanakan sholat tarawih. Ya benar, permainannya adalah kembang api dan petasan. Oke sih kalau permainannya kembang api, asalkan memainkannya dengan hati-hati. Tapi kalau permainannya adalah petasan, jangan teman-teman, itu sangat berbahaya dan bahkan sangat mengganggu lingkungan sekitar. Ingat teman-teman, permainan kembang api apalagi petasan itu harus di bawah bimbingan orang tua dan pengawasan orang tua. Karena sebentar lagi waktu berbuka hampir tiba, saatnya kita pulang ya teman-teman ya. Karena hari cerah, teman-teman bisa melihat pemandangan Gunung Singalang dan juga Gunung Merapi dari Pasar Kapukuan ini. Oh iya, nanti dalam perjalanan pulang ke Bukit Tinggi, kita akan melewati kampus IAIN Bukit Tinggi. Di sini juga banyak berjejer penjual takjil, jadi teman-teman bisa mampir juga di sini. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita ngabuburitnya diajak papa ke Payakumbuh. 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Perjalanan dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh tadi kita banyak terkena macet teman-teman. Biasa ya
teman-teman sudah menjadi pemandangan umum apabila di bulan suci Ramadan itu setiap tahunnya banyak bermunculan pasar-pasar kaget yang menjual takjilan di sepanjang jalan. Alhasil kita sampainya di Payakumbuh, azan maghrib sudah berkumandang. So kita sholat maghrib dulu ya. Gak apa-apa juga sih berbukanya agak telat, kan kita bisa keliling-keliling dulu di kota Payakumbuh menikmati semaraknya malam di kota Payakumbuh. Alhamdulillah, setelah berkeliling-keliling menikmati suasana malam di kota Payakumbuh, akhirnya kita mendapatkan tempat untuk berbuka puasa di warung Pingin Tahu yang sudah kita rencanakan dari awal keberangkatan. Walaupun kita belum booking tempat, tapi kita di sini dilayani dengan baik loh. Terima kasih ya Om dan Tante. Kata Papa, menunya di sini banyak loh dan juga enak-enak, makanya Papa mengajak Kaisan dan Mama berbuka di sini. Tapi mudah-mudahan belum pada habis ya, karena kan kita datangnya telat. Jangan lupa sebelum berbuka puasa baca niat, terus doa mau makannya juga dibaca, dan berbukalah dengan yang manis. Ini nih Kaisan berbukanya dengan ice cream. Kalau Papa sama Mama bersabar dulu ya, jangan diminum terlebih dahulu karena minumannya bersoda, lime squash dan juga summer drink. Karena sebaiknya meminum minuman bersoda itu jangan dalam keadaan perut kosong, karena tidak baik untuk kesehatan. Tapi ya elah, Papa udah gak sabar. Sabar dong Pak. Tuh kan, namanya juga lime squash, ya kecil-kecil gitu. Pastinya segar dong Pak. Aduh, ini kenapa sih pada gak sabar? Penasaran semua, pengen dicoba. Itu minumannya belum pada diaduk. Semakin gak sabar deh menunggu makanannya. Minumannya aja menarik, gimana makanannya? Alhamdulillah, satu persatu makanannya datang. Ayam geprek, ada telur dadar, ada soto paru, ada iga bakar. Pastinya masih banyak menu lainnya sih yang ada di sini. Jangan khawatir, banyak pilihannya teman-teman. Pantesan dari tadi pengunjungnya rame sekali, nggak habis-habis. Bahkan sampai semalam ini masih tetap ada rame pengunjungnya. Yang akan dimakan oleh Papa ini adalah soto paru. Layaknya soto yang lainnya, berkuah kaldu sapi dengan irisan paru. Kalau yang ini, walaupun paru masuk ke dalam jeroan, tapi rasanya enak loh, gurih. Jadi banyak diolah oleh masyarakat untuk berbagai macam hidangan seperti soto paru ini, rendang paru, dan lain-lain. Rasanya enak. Kalau yang Kaisan pesan adalah iga bakar. Iga sapi yang dibakar dengan racikan bumbu-bumbu khas dari warung Pingin Tahu. Nah, ini satu lagi, telur dadar. Kalau kami orang Padang, nama telur ini adalah telur dadar. Namun sebagian besar orang Indonesia menyebutnya adalah omelet. Telur dadar atau omelet ini tidak hanya ada di Indonesia loh teman-teman, di negara lain juga ada. Pastinya dengan nama dan cita rasa yang berbeda yang disesuaikan dengan selera masing-masing negara.
Misalnya di Tiongkok, orang mengenalnya dengan sebutan fuyung hai, yaitu telur dadar dengan isian potongan sayur, daging, makanan laut yang memiliki tekstur yang tebal dan disajikan dengan tambahan saus asam manis. Kalau di Jepang, telur dadar ini namanya tamagoyaki, berbentuk kotak dan tebal. Kalau di Italia lebih dikenal dengan sebutan frittata, makanan yang pada proses pembuatannya ditambahkan dengan keju, sayuran, bahkan pasta. Mau namanya telur dadar, mau omelet, yang penting dia terbuat dari olahan telur yang dikocok dan digoreng. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, berbuka kali ini makannya lahap. Tapi ingat, makan tidak boleh berlebihan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berbukanya masih di kota Payapuru. Tapi kali ini berbukanya kita coba dengan menu yang baru ya, yaitu aneka daging stick. Kita berbuka dengan chicken crispy stick, beef stick, dan juga salmon stick. Nah, bolehlah ya sesekali kita ganti selera pada saat berbuka puasa. Steak adalah potongan daging besar. Biasanya dipakai itu bisa daging sapi, ayam, ataupun ikan. Dimana kebanyakan dagingnya dipotong tegak lurus dengan serat otot sehingga menambah kelegitan dari daging tersebut. Biasanya sih sebahagian besar steak itu dipanggang, tapi bisa juga digoreng ataupun dibroil. Steak ini biasanya disajikan bersamaan dengan aneka macam pilihan saus seperti saus jamur, barbecue, saus lada hitam, saus keju, dan lain sebagainya. Dan biasanya juga dihidangkan dengan tambahan karbohidrat tinggi seperti kentang goreng ataupun mashed potato. Atau juga ditambahkan dengan sayuran rebus seperti brokoli, wortel, buncis, jagung, dan lain-lain. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang kita ngabuburitnya diajak papa ke Pariaman terus ke Padang. Jarak antara kota Bukit Tinggi dengan Pariaman itu sekitar 69 km atau 1 jam 50 menit menggunakan kendaraan bermotor. Karena jalur yang kita tempuh itu melewati Kecamatan Malala, jadi sebelum kota Pariaman kita melewati Pasar Sungai Sari terlebih dahulu. Di sini ketemu takjilan yang menurut Jaisan agak sedikit unik ya, namanya nasi lemak. Menurut penjualnya, makan nasi lemak ini enaknya pakai saus cabai dan juga sayur anyang. Sayur anyang ini mirip dengan urap teman-teman, cuma rasanya saja yang agak sedikit berbeda.
Nih teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Selain itu juga ada berbagai macam jenis gorengan. Nah ini juga yang spesial, salalawak khas dari Pariaman. Karena masih siang jadi pasarnya masih sepi teman-teman, lapak pedagang pun masih banyak yang kosong. Nah kita lanjut ya perjalanannya. Kita sudah sampai di kota Pariaman teman-teman. Sekarang kita langsung saja menuju ke pasarnya ya. Seperti yang kita lihat dari sini sudah mulai berjejer para penjual takjil. Mari kita lihat ke dalam pasarnya. Siapa tahu kita juga ketemu takjilan yang unik-unik. Yuk, mari. Seperti pasar Pabukuan lainnya, di sini juga menyediakan berbagai macam sajian yang akan disantap pada saat berbuka. Sama seperti pasar Sungai Sariak tadi, karena masih siang, jadi lapak penjual juga masih banyak yang kosong. Kita lanjutkan lagi perjalanannya ya. Kita lanjutkan perjalanannya ke Kota Padang. Jarak Kota Padang dari Kota Pariaman sekitar 48 km atau 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Setelah berbuka puasa dan sholat tarawih di Masjid Raya Padang, masjid yang indah kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, kita mampir sebentar untuk beli ketan susu. Dan setelah membeli ketan susu, tiba-tiba saja Papa pengen makan mie Aceh. Tada! Akhirnya kita sampai di tempat makan mie Aceh. Jujur ya teman-teman, ini rahasia. Sebenarnya Gaisan tuh nggak mau makan mie Aceh. Tapi gimana ya, yang namanya ajakan orang tua ya harus dihormati. Dan Papa juga maksa sih, mau nggak mau Gaisan makan juga nih mie Aceh. Tanggung Pak, mie Acehnya sekalian aja ya, sama teh tarik madu. Gimana teman-teman? Betul apa betul? Baiklah, pencinta mie Aceh goreng daging, mana suaranya? Pencinta mie Aceh basah tumis kerang hijau, mana suaranya? Tenang teman-teman, apapun pilihannya, mau mie Aceh basah tumis kerang hijau ataupun mie Aceh goreng daging, dua-duanya sama-sama enak. Teman-teman lihat kan, Papa makannya lahap sekali, dua-duanya habis tak tersisa. Nah kalau ini karena musim mangga, jadi kita berbukanya dengan mangga manis. Teman-teman, di bulan suci Ramadan ini tubuh kita sangat membutuhkan banyak sekali asupan vitamin C agar tubuh kita tetap sehat. Salah satu sumber dari vitamin C adalah buah mangga. Dan karena sekarang sedang musim mangga, yuk mari berbuka dengan mangga, sumber vitamin C yang oke banget. Selamat datang di Kota Solo. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita ngabuburitnya di Kota Solo ya. Jarak antara Kota Bukit Tinggi dan Kota Solo itu sejauh 73 km atau sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Seperti biasa dalam perjalanan menuju ke Kota Solo, ada aja yang menggoda. Bukan neneknya loh yang menggoda, tapi jualan yang dijual nenek ini yang menggoda Papa, yaitu pisang rebus. Cocok ini hari hujan-hujan, nanti berbukanya ditemani oleh pisang rebus yang hangat, manis dan juga
Kita sering sih beli pisang rebus di sini, rasanya juara. Sehat selalu ya Nek ya. Dan akhirnya kita sampai di kota Solo. Sudah mulai terlihat di sepanjang jalan, sudah banyak pedagang takjil. Aneka gorengan, buah segar, minuman segar, kolak, dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa memilih sesuai selera. Mari kita melangkahkan kaki ke pasar Pabukuannya. Di dalam pasar Pabukuan ini semakin banyak jenis dan macam takjil yang bisa teman-teman pilih. Biasanya semakin banyak pilihan semakin bikin bingung, iya nggak sih? Ayo sekarang kita keluar dari pasar Pabukuannya, kita cari tempat berbukanya lagi. Takutnya nanti susah mencari tempat berbuka karena kita belum booking tempat. Dan ternyata benar, setelah berkeliling-keliling akhirnya kita baru mendapatkan tempat di sini. Dan itu pun bertepatan dengan berkumandangnya azan maghrib. Jadi kita harus bersabar menunggu pesanan kita untuk dihidangkan. Sementara menunggu pesanannya terhidang, kita bagusnya sholat dulu ya. Sebentar, ada yang berubah nih dengan papa. Bajunya, ternyata baju papa yang ini terkena kotoran, jadi tidak bisa dibawa untuk sholat. Makanya papa ganti baju teman-teman. Pastinya teman-teman sudah tahu ketika kita beribadah, kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Akhirnya satu persatu pesanan kita datang. Selamat berbuka puasa ya teman-teman. Jangan lupa berdoa dan niat berbuka puasa. Kota Solo ini terkenal dengan beras yang berkualitas tinggi teman-teman. Namanya adalah Bare Solo dengan varietas Sokan dan Anak Daru. Beras Sokan ini bulirnya agak lebih besar dibandingkan dengan bulir beras Anak Daru. Kalau perbandingan dari segi warna, beras Sokan warnanya agak putih mengkilat, dan kalau untuk beras Anak Daru warnanya putih tapi tidak mengkilat. Tapi kalau dari segi kualitas dua-duanya sama-sama oke. Begitu teman-teman. Beras Solo ini adalah komoditas pertanian pertama di Sumatera Barat yang mendapat sertifikat IG atau indikasi geologis dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tahun 2018 dan memiliki payung hukum yang menjamin beras yang dijual benar-benar berasal dari Solo. Oke teman-teman, dari tadi Gaisan bercerita terus sampai lupa kalau sedang menikmati sedapnya hidangan berbuka puasa ini. Atau mungkin juga beras yang dipakai di sini beras Anak Daru atau beras Sokan. Kan di tempat asalnya, ya kan? Masa iya udah jauh-jauh datang ke Solo tidak mencicipi nikmatnya beras Solo, ya kan? Mau itu masakannya Indonesian food, mau western, tetap aja jodohnya adalah nasi dengan beras Solo. Begitu teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngabuburitnya ke kota Batu Sangkar. Dan kita sampainya di pasar Pabukuan Batu Sangkar itu bertepatan dengan azan maghrib. Jadi kita nggak sempat keliling-keliling. Seperti pasar Pabukuan umumnya, di sini dijual aneka takjil dan juga hidangan untuk berbuka puasa. Rencananya sih mau mencari rendang balui dan juga rendang paru, tapi nggak kelihatan. Nggak apa-apa deh, mungkin lain waktu kita kesini lagi ya. Nah
teman-teman, ini ceritanya pulang dari tarawih, puter-puter, gak tahu tujuannya mau kemana, dan akhirnya nongkrong di sini. Teman-teman, Gaisan cuma pengen bercerita sedikit saja mengenai malam-malam bulan Ramadan di kota Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ini ada di beberapa tempat yang semakin malam di malam bulan suci Ramadan semakin rame. Apalagi di malam minggu-minggu terakhir mendekati Lebaran. Jalanan-jalanan yang biasanya sepi menjadi rame, dan jalanannya udah rame menjadi lebih rame lagi dan biasanya macet. Tiba-tiba jalanan-jalanan di kota Bukit Tinggi berubah menjadi seperti pasar malam, pasar kaget, atau pasar tumpah. Khususnya itu untuk jalanan di Simpang Taro sampai ke stasiun kota Bukit Tinggi. Ramenya minta ampun. Di satu sisi asik, tapi di sisi lain gimana ya? Kalau lagi nggak mood, kalau buru-buru pulang, kita terpaksa harus cari jalan lain untuk sampai ke rumah. Tapi nggak apa-apa, namanya juga momen sekali setahun, jadi ya dinikmati saja. Apapun yang teman-teman cari untuk memenuhi kebutuhan Lebaran ada di sana. Dengan kondisi dan suasana yang seperti itu menjadikannya asik setelah selesai sholat tarawih untuk berkeliling-keliling menikmatinya. Pastinya sekalian cuci mata lah. Siapa tahu juga ketemu sesuatu yang bermanfaat untuk dipakai pada saat Lebaran nanti. Atau sesuatu yang dibutuhkan untuk Lebaran nanti. Ya, siapa tahu daripada harus pergi ke pasar mencari-cari di siang hari, panas, puasa lagi. Ya, kalau tidak membeli sesuatu sih nggak apa-apa juga. Putar-putar menikmati suasana malam, terus mampir untuk menikmati burger seperti ini juga boleh. Kalau di kota teman-teman bagaimana suasananya? Bagaimanapun itu suasananya tergantung kepada kita bagaimana cara menikmatinya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun berikutnya 2023 dan juga Idul Fitri di tahun 2023 dalam keadaan yang jauh lebih baik dan dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah menonton video Gaisan. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.